أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala berupa salat Jumat yang wajib dilaksanakan bagi kaum laki-laki. Salat beriringkan salam, tak lupa kita selalu ucapkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan salawat kita kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tak lupa khatib selalu berwasiat pada khatib sendiri dan kepada jamaah umumnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat manusia dengan menurunkan syariat agama Islam ini. Bagaimana tidak? Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Nahnu qaumun, kami adalah kaum a'azzanallahu bil Islam, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Wa mahma ibtaghaina al-'izzah bighairihi, dan ketika kami mencari kemuliaan di luar Islam, azallanallah, maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan kami." Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sahabat Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pernah merasakan bagaimana kelamnya masa jahiliyah. Jazirah Arab sebelum datangnya Islam tidaklah dikenal. Banyak kerusakan dari segi akidah dan juga segi moral. Apabila kita menilik kembali kepada sejarah, maka mereka kaum-kaum Jazirah Arab melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah mereka dengan tanpa busana. Dan apabila kita melihat kebobrokan moral yang terjadi sebelum datangnya Islam, mereka adalah orang-orang yang pecandu khamar dan banyak melakukan dosa-dosa yang lainnya. Ketika Islam datang melarang tentang khamar, maka di kota-kota Madinah dan Mekah penuh dengan khamar.
Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, begitu mulianya Islam sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa untuk menyebarkan agama Islam ini. Lihatlah bagaimana semangat beliau ketika beliau mendakwahi pamannya sendiri, Abu Thalib, yang telah menolong dakwah beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau tidak masuk Islam. Ketika datang sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sakaratul maut Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin meninggalkan kesempatan emas ini supaya pamannya dapat memeluk agama Islam. Namun sangat disayangkan ketika datang di rumahnya, di sekeliling Abu Thalib sudah terdapat Abu Jahal dan teman-teman yang lainnya di dalam kesesatan. Tidak sampai di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membimbing pamannya supaya beliau masuk Islam. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah supaya aku dapat berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi beberapa kali supaya Abu Thalib dapat mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Akan tetapi Abu Jahal dan orang-orang yang teman setia Abu Thalib, mereka tidak terima. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau akan lari dari agama Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib? Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, disinilah pentingnya ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, perlu dibimbing, perlu ditemani orang-orang yang soleh supaya akhir hayatnya ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftahud Darus Sa'adah meningkatkan atau menyebutkan ada empat tingkatan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Yang pertama ialah hidayah kepada para makhluk secara umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Dialah yang telah menciptakanmu dan juga menyempurnakanmu. Dan dialah yang telah menetapkan takdirmu dan juga memberikan petunjuk kepada kalian. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 perkara, bahwasanya Allah lah yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk yang berada di muka bumi ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan itu. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdir mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Petunjuk yang selanjutnya yaitu petunjuk berupa penjelasan atau hidayatul irsyad. Hal inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan juga para muballigh ataupun para khatib-khatib ataupun kita selayaknya sebagai seorang muslim untuk memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita, memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan menjelaskan agama Islam secara jelas dan gamblang. Hal ini tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'anil huda. Adapun kaum Samud telah kami berikan petunjuk kepada mereka, akan tetapi mereka lebih cinta kepada kesesatan daripada petunjuk. Hidayah yang ketiga yaitu hidayah at-taufiq yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Dan Allah menyeru manusia kepada Darussalam, yaitu
surga, dan Dia memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Hidayah yang keempat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Apakah seseorang tersebut masuk neraka atau masuk surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum yang dimasukkan pada neraka, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan teman-teman sejati mereka. Wa ma kanu ya'budun, dan apa-apa yang mereka sembah. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman sejati mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, dan tunjukkanlah kepada mereka jalan kepada neraka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun kaum yang masuk surga, Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan di dalam surah Al-A'raf, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami kepada jalan ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberi kami petunjuk. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara 4 petunjuk yang telah kami sebutkan di atas, maka yang terpenting adalah kita mendapatkan hidayatut taufik, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menerima ajaran-ajaran agama Islam dan juga melaksanakannya. Telah banyak kita dengarkan, telah banyak para mubaligh menyampaikan agama-agama Islam ini, syariat-syariat Islam ini, akan tetapi berapa banyak pula orang yang tidak mau menerimanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi landasan atau prinsip bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabi dan rasulnya, seperti dalam firman-Nya, "Wa ma 'alaina illal balagul mubin." Dan tidaklah bagi kami kecuali hanyalah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya. Imam As-Sa'di mengatakan bahwasanya tugas setiap utusan atau rasul hanyalah memberikan penjelasan yang telah mereka dapatkan secara gamblang sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk memberikan hukuman bukanlah tugas para rasul. Jika yang dijelaskan itu diterima, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diterima dan yang didakwahi tetap dalam keadaan belum dapat hidayah, maka rasul atau utusan Allah tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan, "Yaquluna innama 'alaina an nuballighakum ma arsalna bihi ilaikum." Mereka para rasul berkata, sesungguhnya kami hanyalah menyampaikan apa yang telah diperintahkan kepada kami, kepada kalian. Fa idza ata'tum, dan jikalau kalian mentaatinya, kanat lakumus sa'adatu fid dunya wal akhirah, maka kebahagiaan bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Wa illam tujibu, dan jikalau kalian tidak menerimanya, fasata'lamuna ghibba dzalik, maka kalian sudah barang tahu akibat buruk yang akan menimpa. Wallahu a'lam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, prinsip inilah yang menjadikan para mubaligh, para khatib-khatib dan para pendakwah supaya berlapang dada ketika dakwah mereka tidak diterima,
dakwah mereka tidak direspon dengan baik. Hal ini pula lah yang menjadikan mereka hendaknya tidak berbangga hati ketika dakwah mereka diterima di dalam masyarakat. Karena tugas dari para rasul dan juga kita hanyalah untuk menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Begitu juga pula kita ketika kita menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudara kita, tentulah kita menginginkan kebaikan kepada mereka. Maka sampaikanlah ajaran-ajaran Islam ini dengan secara lemah lembut, dengan secara yang baik, supaya mereka dapat menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar.